Kita seringkali berinteraksi dengan berbagai orang dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, pekerjaan, maupun sosial. Namun, tidak semua orang yang kita temui memiliki niat baik. Beberapa dari mereka mungkin terlihat seperti individu yang dapat dipercaya, namun diam-diam mereka menyakiti, memanipulasi, atau merusak kepercayaan yang kita bangun dengan mereka. Dalam banyak kasus, orang-orang ini tidak selalu tampak jahat di luar. Bahkan seringkali mereka memiliki pesona dan karisma yang menarik banyak orang. Mereka bisa tampak sebagai teman atau rekan yang baik, tetapi ada tanda-tanda tertentu yang bisa membantu kita mengenali mereka sebelum terlambat. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu prinsip penting yang mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Semakin cepat kita mengenali tanda-tanda bahwa kita sedang berurusan dengan orang yang berpotensi merugikan, semakin cepat kita bisa melindungi diri dan menjaga kesejahteraan mental kita. Di dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda yang dapat membantu kita mengenali apakah seseorang yang kita hadapi memiliki niat buruk atau tidak. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita, dan memastikan bahwa kita menjaga batasan yang sehat dalam hubungan kita. Mari kita simak bersama, agar kita bisa lebih waspada dan tidak terjebak dalam manipulasi atau pengaruh buruk orang lain. Tanda 1. Menawan dan karismatik. Orang yang memiliki pesona dan karisma yang kuat seringkali menjadi pusat perhatian di setiap situasi. Mereka dapat dengan mudah menarik perhatian orang di sekitar mereka, berbicara dengan penuh percaya diri, dan menyampaikan kata-kata yang penuh makna. Pada awalnya, kita mungkin terkesan dengan kemampuan mereka untuk memikat hati orang lain. Namun pesona ini seringkali digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Bukan hanya sekadar perhatian, tetapi juga untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Dalam banyak kasus, seseorang yang menawan dan karismatik bisa sangat meyakinkan, bahkan hingga membuat kita merasa bahwa mereka adalah orang yang dapat dipercaya. Karisma mereka seringkali membuat mereka tampak sempurna di mata orang lain. Namun karisma yang tampak sempurna ini harus diwaspadai. Mengapa? Karena seringkali karisma hanya tampak sebagai lapisan luar yang menutupi niat asli mereka. Karisma yang kuat bisa menjadi senjata untuk menciptakan ilusi bahwa seseorang memiliki karakter yang baik, padahal dalam kenyataannya, karakter mereka jauh berbeda dari apa yang terlihat. Fenomena ini sering disebut dengan halo effect, yaitu kecenderungan kita untuk menilai seseorang berdasarkan satu sifat positif yang mereka miliki, seperti penampilan fisik atau kemampuan berbicara yang mengesankan. Misalnya, seseorang yang tampan atau cantik seringkali lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Begitu pula dengan seseorang yang berbicara dengan penuh percaya diri, kita cenderung menganggap bahwa semua hal tentang mereka juga baik. Namun, kenyataannya, sifat karismatik yang mereka tunjukkan tidak selalu mencerminkan karakter asli mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpesona oleh penampilan atau kata-kata manis yang disampaikan seseorang. Sebaliknya, kita harus berfokus pada tindakan dan konsistensi mereka. Orang yang benar-benar tulus dan memiliki karakter baik tidak hanya menunjukkan sisi baiknya di awal, tetapi juga tetap konsisten dalam tindakannya, meski tidak ada keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, orang yang berniat buruk akan mulai menunjukkan sifat asli mereka ketika kita mulai menguji mereka. Misalnya, cobalah untuk tidak menuruti keinginan mereka sekali waktu, dan kamu akan melihat perubahan sikap yang drastis. Jika mereka mulai marah atau bersikap dingin, itu bisa menjadi tanda bahwa pesona mereka hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan pribadi, bukan sebuah karakter yang tulus. Menawan dan karismatik memang bisa menjadi sifat yang menarik, tetapi selalu penting untuk melihat lebih jauh dari sekadar penampilan luar. Karisma bisa menjadi taktik untuk mendapatkan kepercayaan, dan itu adalah hal yang harus kita waspadai. Tanda 2. Sering berbohong. Salah satu ciri paling mencolok dari seseorang yang berniat buruk adalah kebiasaannya untuk berbohong. Kebohongan, meskipun tampak sepele pada awalnya, dapat menjadi indikator kuat bahwa seseorang sedang mencoba untuk memanipulasi atau mengendalikan orang lain. Tidak hanya itu, kebohongan patologis,
di mana seseorang secara konsisten menyampaikan informasi yang salah meskipun tidak ada alasan jelas untuk berbuat demikian, adalah tanda bahwa orang tersebut mungkin sedang berusaha menyembunyikan niat asli mereka. Kebohongan seringkali dimulai dengan alasan yang tampaknya kecil, seperti membenarkan tindakan mereka atau menutupi kekurangan. Namun seiring waktu, kebohongan ini berkembang menjadi pola yang lebih besar dan lebih rumit. Seseorang yang sering berbohong akan merasa mudah untuk terus menciptakan cerita palsu yang mendukung citra atau tujuan mereka. Mereka mungkin menyatakan memiliki pengalaman atau keterampilan tertentu yang sebenarnya tidak mereka miliki, atau mereka mungkin mengubah cerita mereka agar terlihat lebih menguntungkan bagi mereka. Salah satu dampak utama dari kebohongan adalah bahwa ia dapat merusak hubungan. Kepercayaan yang merupakan fondasi dari setiap hubungan yang sehat bisa hancur dalam sekejap ketika kebohongan terungkap. Ketika seseorang ketahuan berbohong, bukan hanya fakta yang dipertanyakan, tetapi juga integritas dan niat mereka. Kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah akan retak, dan memperbaikinya bisa sangat sulit. Dalam beberapa kasus, orang yang berbohong secara terus-menerus mungkin merasa tidak perlu meminta maaf atau mengakui kesalahan mereka, yang justru semakin memperburuk situasi. Namun, kebohongan bukan hanya tentang fakta yang disampaikan secara keliru. Seseorang yang sering berbohong juga cenderung mengubah detail-detail kecil ketika cerita mereka diuji. Jika kamu mulai mencocokkan cerita mereka dengan fakta atau bertanya lebih jauh, kamu akan mulai melihat inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara apa yang mereka katakan dan kenyataan. Orang yang jujur cenderung memberikan cerita yang konsisten, meskipun cerita tersebut tidak sempurna atau penuh dengan kekurangan. Sebaliknya, seorang pembohong akan berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan menciptakan lebih banyak kebohongan. Berbohong tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga bisa merusak rasa percaya diri kita sendiri. Ketika seseorang berbohong dengan sangat meyakinkan, kita mungkin mulai meragukan ingatan kita sendiri. Misalnya, ketika mereka membalikkan fakta atau mengubah detail cerita yang sudah kita tahu benar, kita bisa merasa bingung dan bahkan bertanya-tanya, apakah kita yang salah? Kebingungan ini bisa menyebabkan perasaan tidak pasti, dan orang yang berbohong tahu betul bagaimana memanfaatkannya untuk memperkuat kontrol mereka atas situasi. Penting untuk memahami bahwa kebohongan bukan hanya masalah ketidakjujuran, tetapi juga masalah pengaruh. Orang yang sering berbohong ingin mengendalikan bagaimana orang lain melihat mereka atau situasi yang ada. Kebohongan mereka bisa menjadi alat untuk menciptakan ilusi atau membangun citra diri yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak membiarkan kebohongan menghancurkan kepercayaan kita. Menghadapi pembohong bukan hanya tentang mengungkap kebohongan mereka, tetapi juga tentang melindungi diri kita dari manipulasi yang mungkin mereka lakukan untuk mengubah persepsi kita terhadap mereka atau situasi yang ada. Ketika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam cerita yang diberikan, cobalah untuk menggali lebih dalam dan melihat apakah ada inkonsistensi atau perubahan yang mencurigakan. Jika kebohongan terus-menerus muncul, ini bisa menjadi sinyal bahwa orang tersebut tidak dapat dipercaya, dan lebih baik untuk menjauh darinya sebelum hubungan atau situasi menjadi lebih rumit. Mengidentifikasi kebohongan sejak awal dapat membantu kita melindungi diri dari manipulasi yang merugikan. Tanda 3. Manipulasi emosional. Manipulasi emosional adalah salah satu tanda yang paling berbahaya dalam mengenali seseorang yang berniat buruk, karena ia seringkali tidak tampak secara langsung dan bisa sangat halus. Manipulasi emosional adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengontrol atau memanipulasi perasaan orang lain demi keuntungan pribadi. Orang yang menggunakan manipulasi emosional tahu betul bagaimana cara memanfaatkan perasaan dan psikologi orang di sekitar mereka untuk mencapai tujuan mereka. Mereka seringkali sangat terampil dalam menggali kelemahan emosional kita dan memanfaatkannya untuk mengendalikan kita tanpa kita sadari. Salah satu bentuk manipulasi emosional yang paling sering dijumpai adalah dengan berpura-pura menjadi korban. Orang yang manipulatif seringkali akan menggambarkan diri mereka sebagai orang yang selalu menderita dan mengharapkan perhatian serta kasih sayang yang berlebihan dari orang lain. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti,
Aku selalu menderita karena kalian tidak peduli padaku, atau kalian tidak tahu betapa sulitnya hidupku. Dengan cara ini, mereka memanipulasi emosi kita sehingga kita merasa bersalah dan ingin membantu mereka, meskipun mereka sebenarnya tidak membutuhkan bantuan kita, atau bahkan tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka. Selain berpura-pura menjadi korban, manipulasi emosional juga bisa berupa gaslighting, suatu teknik di mana seseorang berusaha membuat kita meragukan ingatan atau persepsi kita sendiri. Mereka bisa mengubah fakta atau membalikkan situasi untuk membuat kita merasa bingung atau bahkan salah mengingat kejadian tertentu. Misalnya, jika kita mengingat bahwa mereka telah melakukan kesalahan atau bertindak dengan cara tertentu, mereka akan menyangkalnya dan berkata, "Kamu hanya berimajinasi," atau "Kamu terlalu sensitif." Tujuan dari gaslighting adalah untuk mengacaukan logika kita dan merusak rasa percaya diri kita, membuat kita merasa tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan. Tanda lainnya dari manipulasi emosional adalah bagaimana seseorang mencoba untuk mengendalikan keputusan dan perasaan kita dengan cara yang sangat halus. Orang manipulatif seringkali berusaha mengontrol orang lain dengan membuat mereka merasa tertekan secara emosional. Mereka mungkin tidak langsung memberi perintah atau permintaan, tetapi mereka akan berusaha untuk memanipulasi situasi sehingga kita merasa bahwa keputusan yang kita buat adalah apa yang mereka inginkan meskipun kita tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. Misalnya mereka bisa mengatakan, "Aku tahu kamu peduli padaku, jadi aku berharap kamu bisa melakukan ini untukku." Atau, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak mendukungku." Dengan cara ini, mereka menggiring kita untuk merasa bersalah jika kita tidak memenuhi permintaan mereka. Manipulasi emosional juga bisa terlihat dalam hubungan yang sangat tidak seimbang, di mana satu pihak selalu mengharapkan pemberian lebih banyak dari pihak lain tanpa memberi timbal balik yang setara. Seseorang yang manipulatif seringkali tidak akan memberikan perhatian yang setara atau mendengarkan perasaan kita, tetapi mereka akan terus-menerus meminta perhatian dan pengorbanan tanpa menghargai kita. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang membangkitkan rasa kasihan atau tekanan moral, seperti, "Aku melakukan semua ini untukmu, bagaimana bisa kamu tidak membantuku?" Atau mereka bisa memanipulasi rasa takut kita dengan mengatakan, "Kalau kamu tidak melakukan ini, aku mungkin akan marah atau tidak mau berbicara denganmu lagi." Dampak dari manipulasi emosional sangat merusak. Seseorang yang terjebak dalam manipulasi emosional seringkali merasa bingung, tidak tahu apa yang benar atau salah, dan merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat. Emosi kita digunakan sebagai alat untuk mengendalikan tindakan kita, dan kita menjadi lebih sulit untuk berpikir jernih atau membuat keputusan yang benar untuk diri kita sendiri. Manipulasi emosional dapat merusak harga diri dan mengikis rasa percaya diri kita, sehingga kita mulai merasa tidak berharga dan tidak mampu mengendalikan kehidupan kita sendiri. Jika kamu merasa sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan emosional seseorang tanpa mendapatkan timbal balik yang seimbang, atau jika kamu merasa sering dipermainkan dengan permainan emosional yang tidak adil, itu adalah tanda bahwa kamu mungkin sedang berurusan dengan seorang manipulator. Mengidentifikasi manipulasi emosional sejak awal adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari pengaruh buruk dan menjaga hubungan yang sehat. Jangan ragu untuk menetapkan batasan dan berbicara secara terbuka jika kamu merasa ada yang tidak beres dalam hubungan tersebut. Tanda 4. Mengendalikan dan menuntut persetujuan. Salah satu tanda jelas bahwa seseorang mungkin memiliki niat buruk adalah kebiasaannya untuk mengendalikan orang lain dan menuntut persetujuan atas setiap keputusan yang diambil. Orang yang manipulatif seringkali berusaha menguasai situasi dan memanipulasi orang lain agar merasa mereka tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuan dari mereka. Dengan cara ini, mereka berusaha menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana mereka selalu menjadi pihak yang mengendalikan. Salah satu cara orang ini mengendalikan orang lain adalah dengan membuat mereka merasa seolah-olah keputusan yang mereka buat harus disetujui terlebih dahulu. Misalnya, dalam hubungan pribadi atau profesional, seseorang yang menginginkan kendali penuh mungkin akan selalu memberikan pendapatnya terlebih dahulu, bahkan ketika kita tidak memintanya, dan berharap agar kita mengikuti keputusan mereka.
Jika kita menentang atau membuat keputusan yang berbeda, mereka mungkin akan bereaksi dengan marah, kecewa, atau bahkan dengan sikap dingin. Reaksi ini digunakan untuk memberikan tekanan emosional dengan tujuan membuat kita merasa bersalah atau meragukan pilihan kita sendiri. Cara lain yang sering digunakan adalah dengan memberi pujian yang berlebihan atau menggunakan rasa kasihan untuk mendapatkan kontrol. Misalnya, seseorang bisa mengatakan, "Aku sangat bergantung padamu. Jika kamu tidak setuju, aku akan merasa sangat terpuruk." Atau, "Aku tahu ini sangat penting bagi kita berdua, jadi seharusnya kamu mendukungku." Dengan cara ini mereka tidak hanya menuntut persetujuan, tetapi juga mencoba memanipulasi perasaan kita agar merasa bertanggung jawab atas keputusan mereka, seolah-olah kita wajib mendukung mereka. Orang yang mengendalikan dan menuntut persetujuan juga bisa sangat agresif dalam mencoba memaksakan keinginan mereka. Mereka mungkin tidak hanya mengharapkan persetujuan, tetapi juga berusaha membuat kita merasa tidak berdaya jika kita menolak. Misalnya, mereka bisa mengancam untuk berhenti berbicara dengan kita, atau bahkan mengancam akan mengakhiri hubungan jika kita tidak mengikuti keinginan mereka. Semua tindakan ini bertujuan untuk menciptakan ketergantungan emosional yang tidak sehat dan memastikan bahwa kita terus mengalah untuk memenuhi keinginan mereka. Tanda ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin bukanlah hubungan yang seimbang. Dalam hubungan yang sehat, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan mereka sendiri, tanpa rasa takut atau terpaksa untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Ketika seseorang terus-menerus menuntut persetujuan dan mencoba mengendalikan keputusan kita, itu adalah sinyal bahwa mereka lebih peduli pada pengaruh dan kontrol atas kita daripada pada hubungan yang saling menghormati. Mengidentifikasi perilaku, ini sangat penting untuk melindungi diri dari pengaruh buruk. Kita perlu belajar untuk mengenali kapan batasan kita dilanggar dan bagaimana menetapkan batasan yang sehat. Jangan takut untuk mengatakan tidak ketika merasa ditekan atau tidak setuju. Dan ingat bahwa hubungan yang baik harus didasarkan pada saling menghormati dan kebebasan untuk membuat keputusan yang independen. Tanda 5. Kurangnya empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Sebuah kualitas yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Namun salah satu tanda jelas bahwa seseorang mungkin berniat buruk adalah kurangnya empati. Ketika seseorang tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan orang lain, atau bahkan cenderung memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, itu bisa menjadi indikator bahwa mereka tidak memiliki kepedulian yang tulus terhadap orang di sekitar mereka. Orang yang kurang empati seringkali tampak tidak peka terhadap perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari atau tidak peduli ketika tindakan mereka menyakiti orang lain. Atau bahkan mereka bisa mengabaikan perasaan orang lain secara sengaja. Misalnya, mereka bisa meremehkan masalah yang dihadapi orang lain dengan mengatakan, "Itu bukan masalah besar," atau "Kamu terlalu sensitif." Dalam situasi seperti ini, mereka tidak hanya mengabaikan perasaan orang lain, tetapi juga meremehkan pentingnya pengalaman orang tersebut. Selain itu, orang yang kurang empati cenderung tidak mampu merasakan atau memahami kesulitan yang dihadapi orang lain, sehingga mereka seringkali tidak memberikan dukungan emosional ketika seseorang sedang membutuhkan. Mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan, mereka mungkin lebih mementingkan apa yang mereka inginkan tanpa peduli apakah itu mengorbankan perasaan pasangan mereka atau tidak. Kurangnya empati juga seringkali muncul dalam perilaku yang manipulatif. Orang yang tidak memiliki empati bisa menggunakan ketidaksensitifan mereka sebagai alat untuk mengeksploitasi orang lain. Mereka mungkin tidak segan-segan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, apakah itu dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau situasi sosial lainnya. Misalnya, mereka bisa mengeksploitasi orang yang lebih emosional atau rentan dengan membuat mereka merasa bersalah atau merasa bertanggung jawab atas masalah yang bukan kesalahan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kurangnya empati tidak selalu berarti seseorang itu jahat dalam arti sesungguhnya.
Beberapa orang mungkin kurang empati karena pengalaman hidup mereka sendiri. Mungkin mereka tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana menunjukkan emosi dianggap sebagai kelemahan. Atau mereka mungkin pernah terluka sehingga membangun tembok emosional untuk melindungi diri. Dalam kasus seperti ini, meskipun mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain, mereka mungkin tidak melakukannya dengan niat buruk. Namun, orang yang tidak memiliki empati secara sadar dan terus-menerus memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan mereka jelas merupakan tanda bahaya. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan mengetahui kapan kita berhadapan dengan seseorang yang tidak peduli dengan perasaan kita. Ketika kita merasa bahwa orang lain tidak menghargai perasaan kita atau bahkan mengeksploitasi kita, itu adalah saat yang tepat untuk menetapkan batasan yang sehat dan melindungi diri kita sendiri dari pengaruh buruk. Jangan ragu untuk menjauh dari orang yang tidak memiliki empati, karena hubungan yang sehat hanya bisa terjalin jika ada rasa saling pengertian dan penghormatan terhadap perasaan orang lain. Menghadapi orang yang memiliki niat buruk atau berperilaku manipulatif bisa sangat membingungkan dan merusak. Mereka seringkali tampak karismatik dan menarik di awal, namun perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda yang merugikan, seperti sering berbohong, manipulasi emosional, keinginan untuk mengendalikan, dan kurangnya empati. Mengenali tanda-tanda ini sejak dini adalah langkah penting untuk melindungi diri kita dan menjaga hubungan yang sehat. Melalui prinsip stoikisme, kita diajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Dengan mengenali perilaku buruk seperti yang telah dijelaskan, kita dapat lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas kita percayai dan siapa yang perlu kita jaga jarak. Ini bukan hanya tentang melindungi diri dari pengaruh buruk orang lain, tetapi juga memastikan bahwa kita menjaga integritas dan kesejahteraan emosional kita. Pada akhirnya, hubungan yang sehat didasarkan pada saling menghormati, kejujuran, dan empati. Ketika seseorang menunjukkan pola perilaku yang merusak, kita harus mampu menetapkan batasan dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam dinamika yang tidak sehat. Mengenali tanda-tanda orang dengan niat buruk adalah langkah pertama untuk menjaga diri kita tetap aman, menjaga hubungan yang bermakna, dan memastikan bahwa kita berkeliling dengan orang-orang yang benar-benar mendukung dan peduli pada kita. Jangan takut untuk mengambil tindakan yang diperlukan, baik itu menjauhkan diri dari orang yang berbahaya atau berbicara dengan tegas untuk melindungi hak-hak dan perasaan kita. Pada akhirnya, kita berhak untuk hidup dalam lingkungan yang positif, penuh dengan orang-orang yang menghargai kita sebagaimana kita menghargai mereka.